Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aisyah, aku dari Sekolah Tinggi Pariwisata Satya Widya Surabaya. Dan hari ini aku mau ngejelasin tentang prinsip-prinsip ekowisata dan contoh-contoh dari pelaksanaan prinsip-prinsip ekowisata yang ada di Indonesia. Nah, jadi ekowisata itu apa sih? Menurut TIS atau the International Ecotourism Society, ekowisata itu merupakan suatu kegiatan wisata ke area-area alami dengan tujuan untuk mengkonservasi lingkungan dan budaya serta mensejahterakan masyarakat lokal. Terus dari situ bisa juga diambil definisi lain, yaitu ekowisata itu penggabungan dari konservasi lingkungan, pemberdayaan masyarakat lokal, dan edukasi sehingga mampu menciptakan kesadaran dan kecintaan untuk berperan aktif memelihara pelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Nah, habis dari situ timbul nih 8 prinsip. 8 prinsip ekowisata itu apa aja sih? Jadi yang pertama, 8 prinsip ekowisata adalah meminimalisir dampak fisik, sosial, tingkah laku, dan psikologi. Yang kedua, membangun kesadaran dan kepedulian serta penghargaan terhadap lingkungan dan kebudayaan. Yang ketiga adalah memberikan pengalaman positif bagi wisatawan dan tuan rumah atau warga lokal melalui kontak budaya. Yang keempat, menghasilkan keuntungan secara finansial yang langsung untuk konservasi. Yang kelima, menghasilkan keuntungan finansial bagi masyarakat lokal maupun industri. Yang keenam, memberikan pengalaman yang berkesan kepada wisatawan yang membantu meningkatkan kesadarannya akan iklim politik lingkungan dan sosial negara dari tuan rumah. Yang ketujuh, merancang, membangun, dan mengoperasikan fasilitas dengan dampak yang rendah. Dan yang terakhir atau yang ke-8 adalah mengakui adanya hak dan keyakinan spiritual masyarakat asli di suatu tatanan masyarakat dan bekerja sama dengan mereka untuk menciptakan pemberdayaan. Dari prinsip-prinsip yang ada, kemudian timbullah contoh pelaksanaan yang real yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama terjadi di Desa Ngelanggeran. Desa Ngelanggeran sendiri adalah desa wisata yang menerapkan sistem ekowisata sebagai objek daya tarik yang mereka punya. Desa Ngelanggeran sendiri dalam penerapannya mereka menerapkan pembatasan pengunjung, lalu penanaman pohon dengan kandungan air yang cukup tinggi, dan yang terakhir adalah memberikan edukasi kepada wisatawan untuk bijak menggunakan air. Contoh selanjutnya yang aku ambil itu ada di Gili Trawangan. Nah, penerapan prinsip ekowisata mereka itu dapat dilihat dari pengenalan ekosistem terumbu karang, lalu membuat struktur karang buatan, serta pemetikan karang dan pelestarian struktur biorok. Oh ya, sebenarnya banyak banget penerapan prinsip-prinsip ekowisata yang ada di Indonesia, selain yang ada di Desa Ngelanggeran dan di Gili Trawangan. Tapi aku cuma ambil 2 karena menurut aku contoh-contoh tersebut itu sebagai pelengkap dan sebagai tambahan informasi dari prinsip-prinsip ekowisata yang sudah aku jelaskan sebelumnya. Nah, itu tadi materi-materi dari prinsip ekowisata dan contoh pelaksanaan dari prinsip-prinsip ekowisata yang ada di Indonesia yang udah aku bahas. Sebelumnya, aku minta maaf kalau misalnya penyampaian materi aku kurang jelas, karena di sini aku masih belajar. Terima kasih sudah menonton video aku. Goodbye.